solehakah, sholat atau tidak sholat, nakal atau tidak nakal ibumu, jika berdoa kepadamu Allah akan kabulkan. Makanya sampai dikatakan kalau ada orang kena musibah, disakiti orang, jangan dibalas. Kekuatan pertolongan itu banyak sekali penyebabnya. Di antaranya ada 8 penyebab yang membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kamu, rezeki yang masih Allah alirkan kepada kamu, itu karena sebab daripada orang-orang lemah di antara kalian, fakir miskin di antara kalian. Kekuatan pertolongan itu banyak sekali penyebabnya. Di antaranya ada 8 penyebab yang membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah quwwatul iman. Iman yang sangat kokoh di dalam diri kita, itu adalah penyebab utama kita diberikan pertolongan oleh Allah. Yang kedua, amalus soleh. Amal soleh, orang kalau beramal soleh itu adalah penyebab kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh. Yang ketiga, taqwallah, sifat takwa, rasa takwa di dalam diri kita. Kita sering mengatakan, apa sih takwa itu? Rasa takut yang berbuah 2 buah. Apa buahnya? Meninggalkan kemaksiatan, melakukan ketaatan. Ada orang pun cuma takut sama Allah tapi nggak taat, ini bukan takwa tapi was-was namanya. Yang keempat yaitu adalah iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Orang kalau suka zikir sama Allah, kapan dia minta tolong sama Allah, Allah akan tolong. Terutama apalagi zikirnya itu Al-Quran. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, sahib Guere, beliau itu baca Al-Qurannya Masya Allah, sampai beliau kalau nulis surat, tanda tangannya setelah ditanda tangani ditulis di bawahnya, min jalisir rahman Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dari teman duduknya Allah Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Kenapa? Selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya orang dulu itu nggak lepas dari tasbih. Bid'ah tasbih. Kalau ada orang ngomong bid'ah tasbih, ambil tasbihnya kayak pataki kecil deh Pak. Abang tibi main TikTok tak bid'ah bodok jadi. Aku tasbih dibilang bid'ah. Ketika solihin ditanya megang tasbih wazannya, ya Syekh, sudah tua kenapa megang tasbih? Apa kata mereka? Tariq yusiluna ilallah manansa. Ini adalah jalan yang mengenalkan aku ke jalan Allah. Ini jalan yang menyampaikan aku kepada Allah. Manansa, aku tidak akan melupakannya. Yang kelima, ad-da'wa ilallah. Orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia dari jauh kepada Allah, jadi dekat kepada Allah. Mengajak orang yang lupa dengan Allah dijadikan ingat kepada Allah. Dengan cara apapun, diiringi dengan ikhlas, itu adalah dakwah. Kapan kamu menjadi orang sadar kamu adalah penyebabnya, maka itu adalah poin penting untuk dijadikan sebagai penolong ketika kamu dalam keadaan susah atau terhimpit. Yang keenam yaitu adalah ar-rahmah, sifat kasih sayang. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Karena rahmat kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya kasih sayang dikasih sayangi oleh Allah sang maha penyayang. Irhamu man fil ardi, kasih sayangi dengan penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Yang ketujuh yaitu adalah as-sabar, sabar. Orang kalau sabar pasti ditolong. Allah itu kalau ada orang sabar, Allah itu bukan lupa tapi cuman menunda. Makanya sampai dikatakan kalau ada orang kena musibah, disakiti orang, jangan dibalas. Siapa orang yang disakiti oleh seseorang, dia tahan, maka Allah akan mewakilkan orang yang jelek untuk menyakiti orang yang menyakitimu. Hati-hati dengan orang yang tersakiti tapi tidak membalasmu. Kenapa? Allah akan wakilkan kepada orang yang jelek, yang zalim, yang mulutnya kotor untuk menyakitimu, untuk mengganggumu. Yang kedelapan, doaul walidain, doa daripada orang tua. Sekali lagi saya tegaskan, doa seorang ibu adalah pertolongan yang paling agung. Ingat, bukan syaratnya doa mustajab dari ibu kalau ibunya solehah. Tidak ada syarat. Solehakah,
sholat atau tidak sholat, nakal atau tidak nakal ibumu, jika berdoa kepadamu Allah akan kabulkan. Hati-hati dengan doa orang tua. Tidak harus orang tua itu soleh solehah. Walaupun orang tua kamu nggak baik, tapi kalau berdoa kepadamu Allah akan kabulkan. Kalau mendoakan tetangga nggak bisa, jalurnya cuma ke anak toh yang mustajab. Kalau ke tetangga nje, meler jadi.